pengeboran seperti ini saya mulai pakai kompak. Ini sangat sekali, bisa dibilang tebal. Ini sangat pasaran. Assalamualaikum sedulur, bertemu lagi dengan saya Hakim Muntlan. Oke dulur-dulur semua, kali ini saya akan sharing pengalaman saya menggunakan bor portable atau bor nirkabel dari merek APR lor. Seperti apakah ketangguhan dan kualitas dari bor satu ini? Apakah kualitasnya yang badak dan super itu hanya gimmick semata? Supaya dulur-dulur tidak penasaran, simak terus video kali ini sampai habis. Let's go! Dari pengalaman saya yang kurang lebih hampir 1 tahun menggunakan unit ini ya, bor ini menurut saya memiliki kualitas yang cukup gahar dengan harganya yang bisa dibilang terjangkau loh. Dan waktu awal saya beli dengan budget kurang lebih 500.000 ya, saya sudah mendapatkan banyak kelengkapan seperti ini. Nah, dan pengalaman terburuk saya dengan bor ini lor, ketika masang ropeng di ketinggian berapa waktu itu ya, kurang lebih 3 meter. Bor ini tuh nggak sengaja tak jatuhkan lor. Dan ini dia ya. Ini bentar, baterainya agak pecah karena jatuh. Nah, tapi ketika jatuh lur, nah baterainya itu copot lur dan sentat kayak gini. Padahal itu jatuhnya kurang lebih di ketinggian 3 meter ya. Aduh. Meskipun jatuh lur dan menghantam plesteran waktu itu. Nah, bisa dulur-dulur lihat ya. Dan saya akui juga lor, untuk torsi dari bor ini lor cukup luar biasa ya, bisa dikatakan kuat. Dan untuk bor ini juga memiliki settingan torsi dari 1 sampai 25. Dan untuk torsi 25 lur. Nah, ini torsi yang paling ringan ya, torsi 1. Nah, ini bisa digunakan untuk lepas pasang baut-baut yang apa ya, yang notabene di media yang sensitif kayak plastik kayak gitu lur. Nah, tapi untuk melakukan pengeboran pada beton maupun plat besi seperti itu lur, kita bisa setting torsinya di yang paling maksimal 25 up seperti itu ya. Kita pentokkan kayak gini. Tangan saya nggak kuat ini lur, kecil-kecil cabai rawit. Oh ya, dan untuk baterainya sendiri ini tipe 88 volt, tapi beneran atau enggak saya kurang tahu lur ya. Tapi untuk mengerjakan bajaringan dan juga pekerjaan yang nggak berat-berat banget lor, bor ini sudah cukup recommended lor, karena baterainya bisa dibilang cukup awet. Dan yang agak gokil lor ya, bor ini sering saya pakai untuk ngadu pasir yang berada di dalam tampungan filter lor. Jadi nanti ada tandan besar, di situ ada pasir yang ketinggiannya itu kurang lebih 50 cm ya. Nah, itu kan untuk membersihkannya diaduk ya, itu filter kolam itu diaduk. Saya coba bandingkan dengan bor listrik yang dari Magtek itu lor. Ini untuk torsinya jujur nih lebih mantep ini lah ya. Meskipun ini bor yang jenis nirkabel seperti itu, cukup badak sekali. Pernah juga lor ini saya gunakan untuk ngebor plesteran itu dengan kedalaman kurang lebih 5 cm lor, dan masuk lor. Meskipun plesterannya bisa dikata agak keras seperti itu. Dan ketika dulur-dulur beli
satu paket dengan budget 500.000 lur. Dulur-dulur itu sudah mendapatkan beberapa kelengkapan yang ya bisa dikatakan worth it lah untuk pengerjaan harian seperti apa? Kunci-kunci seperti ini nanti dapat banyak loh. Kayak gini nih. Nah, pokoknya kalau semisal beli baru tuh komplit. Terus apa lagi ya? Oh iya lur, unit ini juga pernah saya gunakan untuk mengebor plat baja lur. Saya gunakan bukan plat baja sih, lebih ke plat besi ya. Plat besi biasa, kalau baja itu lebih keras lur ya teksturnya. Pernah saya gunakan untuk mengebor plat besi itu dengan ketebalan 8 mm loh. Nah, tapi saya bukan full menggunakan mata bor kayak gini, bukan loh ya. Tapi saya menggunakan secara bertahap, yaitu menggunakan roofing kayak gini loh. Waktu itu saya melakukan pengeboran dengan diameter itu kurang lebih pokoknya antara 6 sampai 8 mm loh, seperti itu. Saya awali pakai bertahap ya. Dan alhamdulillah loh, sangat worth it sekali. Dengan dukungan dari bor ini yang memiliki torsi besar dan ketahanan yang mumpuni lur, ini bisa digunakan untuk pekerjaan yang berat seperti itu lur. Oh iya lur, untuk yang kerja di tempat-tempat yang agak gelap jangan khawatir karena bor ini juga sudah ada lampunya ya. Nah, lumayan terang ini. Jadi cukup lah. Terus apa lagi ya? Oh ya, untuk pincetannya sendiri loh, ini sangat mudah di setting ya maksudnya. Kalau semisal ingin buka pasang baut yang istilahnya nggak perlu tenaga besar atau biar nggak takut terlalu dalam blebusnya kayak gitu kan. Nah ini settingannya enak sekali, bisa dulur-dulur lihat ya. Nah, seperti ini loh. Nah, lihat jempol saya. Sangat sensitif sekali ini. Maksudnya sangat paham sekali apa yang kita perlukan ketika kita melakukan pekerjaan seperti itu loh. Dan ini juga memiliki settingan RPM ya. Nah, ini yang paling tidak kencang, istilahnya apa tuh? Pokoknya itulah, ini dengan RPM mode 1 ya. Mode 1 enggak terlalu kencang. Tapi kalau dulur-dulur ingin RPM atau putarannya lebih kencang, tinggal dimajukan kayak saya tadi. Jadi settingan 2 kayak gini. Ini putarannya akan lebih cepat loh. Tapi ketika ingin melakukan pengeboran atau pekerjaan berat, kita pakai settingan RPM yang satu ini ya, yang nomor 1, supaya kinerja bornya bisa maksimal seperti itu loh. Soalnya kalau kita melakukan pekerjaan berat seperti mengebor plesteran atau besi kayak gitu pakai settingan nomor 2, kayak gini loh. Hasilnya malah kayak ngadat seperti itu, nggak bisa. Kalau RPM-nya dibuat settingan 1 kayak gini, nah ini loh, sangat badak sekali. Oke, supaya dulur-dulur tidak merasa terkibuli karena menonton video ini, oke langsung saja kita coba untuk mengebor yang berat-berat. Let's go. Oke lur, kali ini saya akan langsung menggunakan cobek ini ya. Cukup tebal ini ya, cobeknya tebal, bisa dulur-dulur ya. Saya akan coba melobanginya. Tapi saya nggak pakai mata bor loh ya, karena mata bor saya itu non-net, jadi kualitasnya agak ecek-ecek. Untuk pengeboran seperti ini saya mulai pakai topeng loh.
bisa dulur-dulur lihat ya, tembus. Padahal ini coba dari batu ya, saking bedanya. Ini no setting-setting, no tipu-tipu, bisa dulur-dulur lihat. Ini teksturnya sangat keras sekali ya, dan bisa dibilang cukup tebal. Ini sama plasteran saya yang ada di rumah, yang saya bor waktu itu telur. Jujur lebih keras ini. Gokil kan? Oke, sekarang kita akan coba dengan media yang lain. Oke lor, untuk uji coba selanjutnya kita pakai media dari kayu apa namanya? Dari kayu jati lor. Kayu ini memiliki ketebalan berkisar 4 sampai 5 cm lor. Ya. Ini cukup keras ya. Saya nggak bohong, ini sangat keras sekali ini kayunya. Kita akan coba mengebornya menggunakan mana ini? Kita coba pakai meruping dulu lur. Oke, mantap. Nggak perlu waktu lama untuk mengebor batang kayu ini. Oke, kalau misal pakai ropeng itu kan terlalu tajam loh ya. Kita akan coba menggunakan mata bor dengan ukuran 4,5 mm yang biasa-biasa aja, non merek ya. Sekali kayu ini juga sudah. Sekarang kita coba menggunakan ropeng. Oke, kita akan coba menggunakan baja ringan loh ya. Nah, oke, kalau baja ringan nih lihat ya, belum terlubangi sama sekali. Nah, cukup dengan waktu singkat lur, ini sudah bisa menancap sempurna di baja ringan. Oke, berdasarkan dari percobaan kali ini, dulur-dulur juga bisa menyimpulkan ya, bahwasanya kualitas dari bor APR ini bukan kaleng-kaleng ya. Kalau semisal saya ada bahan besi yang 6 mili, sebenarnya pengen tahu dicoba. Saya nggak punya tuh karena saya melakukan pengeboran besi waktu itu pas di tempat kerja loh. Waktu mau buat apa? Standar custom buat sepeda mainan seperti itu. Oke, mungkin sekian ya video dari saya. Jika ada hal yang ingin dulur-dulur tanyakan terkait dengan bor ini, dulur-dulur bisa menulisnya di kolom komentar. Saya Hakim Huntsman, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.